Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Sudah ada Pak Susanto ini dari KPAI ya. Pak Susanto tadi sudah mengadu ke KPAI, lantas apa langkah-langkah dari KPAI ini, Pak? Ya, kami alhamdulillah ya sudah mendapatkan informasi dari pengadu, berbagai data juga diberikan, kronologi terkait dengan kejadian yang sudah berlangsung kita sudah dalami. Tetapi standar layanan pengaduan kita memang kan menggali informasi dari pengadu dan juga teradu. Maka besok hari Rabu jam 11 kita mengundang pihak manajemen untuk memberikan keterangan secara tuntas ya terkait dengan kejadian yang sebenarnya seperti apa versi terlapor. Sudah konfirmasi gitu ya? Akan hadir? Belum ada konfirmasi. Kalau tidak bersedia hadir bagaimana, Pak? Ya, kita sampai hadir, kita undang ya. Tapi mudah-mudahan dalam beberapa pantauan dan juga pengawasan yang kita lakukan, memang tidak pernah ada rumah sakit yang kita undang tidak hadir. Selalu hadir. Tetapi mengenai masalah DP ini, Pak, sebenarnya bukan hanya rumah sakit mitra keluarga, masih banyak memang rumah sakit di Jakarta ini yang memang minta DP begitu, Pak. Harus ada down payment dulu. Ya, mandat Undang-Undang Kesehatan pasal 32 itu kan cukup jelas ya, dalam kondisi darurat memang keselamatan pasien itu harus menjadi fokus utama. Yang kedua, layanan kesehatan baik negeri maupun swasta tidak boleh meminta DP ya, karena semangatnya adalah keselamatan pasien itu gitu ya. Ini juga akan menjadi catatan besar ya bagi layanan kesehatan bahwa rumah sakit itu bukan korporasi yang berorientasi bisnis, tetapi korporasi yang berorientasi kemanusiaan gitu ya. Karena berorientasi kemanusiaan, maka layanan pun juga harus bernafas kemanusiaan. Dalam kondisi darurat juga harus butuh kecepatan gitu ya. Jangan sampai hanya katakanlah DP kurang, kemudian dia fokus pada DP-nya, kemudian menafikan katakanlah misalnya tindakan yang harus dilakukan, padahal yang bersangkutan membutuhkan pertolongan segera misalnya. Ini tentu menjadi evaluasi besar ya, bukan hanya katakanlah bagi rumah sakit, tetapi ini juga menjadi evaluasi bagi Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan agar terus memastikan seluruh layanan kesehatan di Indonesia baik negeri maupun swasta itu benar-benar memberikan layanan yang terbaik. Tapi kan ini Ibu Heni ini kan sebenarnya punya BPJS, tampaknya tidak berfungsi ya punya BPJS karena tidak semua rumah sakit bekerja sama dengan BPJS. Justru itu yang nanti kita akan dalami seperti apa, kenapa kok kemudian terjadi seperti ini gitu ya. Beliau punya jaminan tapi kemudian tidak bisa digunakan. Maka besok hari Rabu kita akan dalami secara utuh seperti apa konteksnya. Memang tidak semua rumah sakit harus bekerja sama dengan BPJS begitu kan, Pak? Ya harusnya bekerja sama ya. Karena ini kan menyangkut jaminan yang diselenggarakan oleh negara gitu ya. Bahwa kemudian di sana ada prosedur-prosedur teknis yang harus dilalui, memang itu hal standar. Baik. Tetapi yang harus dicatat begini, jangan sampai orang yang justru mendapatkan jaminan itu sangat birokratis, prinsip kecepatan itu tidak dilakukan. Saya sendiri kalau misalnya ke salah satu rumah sakit, itu biasanya kalau menggunakan jaminan, itu biasanya minta stempel ini, minta stempel itu gitu ya. Beda dengan katakanlah kita by cash, cepat layanannya. Ini tentu harus menjadi evaluasi total saya kira. Iya, kembali ke Bu Heni, tentunya ini masa-masa sangat berat sekarang ini buat Bu Heni ya, karena sudah kehilangan putrinya. Kemudian responnya juga macam-macam ya Bu ya. Seperti apa yang respon yang Ibu peroleh? Baik positif maupun negatif, apakah ada tekanan dan lain sebagainya? Kebanyakan positif sih Mbak. Dan memang itu suaranya sih dari bawah ya, maksudnya dari kalangan kami lah gitu, yang bawah yang pernah mengalami juga hal seperti saya gitu loh. Dan mereka mendukung gitu loh Mbak. Selama ini kan mungkin tidak bisa diungkap ke permukaan, dan itu menjadi ya hilang begitu aja gitu loh Mbak. Meskipun tampaknya tidak masih cukup sulit ini, Ibu cukup optimis, tampaknya cukup sulit prospek kasus ini, mengingat Dinas Kesehatan tampaknya seperti apa Bu, respon Dinas Kesehatan? Belum ada bicara ke saya sih Mbak. Saya juga kebetulan satu hari ini nggak lihat TV ya Mbak ya, karena di luar terus. Kita kecewa lah Mbak sama Dinas Kesehatan.
Pernyataannya di media di Kompas hari ini dia ketemu dengan pihak manajemen Rumah Sakit Mitra Keluarga kan tertutup. Mengapa dia tidak memanggil kami dulu sebagai korban? Mengapa pemilik modal korporasi yang dia panggil lalu membuat statement mengatakan secara sepihak rumah sakit ini tidak bersalah, sudah lakukan tugasnya dengan baik. Ini jangan-jangan kepala dinasnya ini juru bicara Rumah Sakit Mitra Keluarga atau jadi pemerintah yang tugasnya adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Dia tugasnya itu bukan melindungi rumah sakit, melindungi pasien sebagai yang dikorbankan. Nah ini kepala dinasnya saya minta, saya kecewa sekali nih sama Pak Jarod ini. Saya relawan Ahok Jarod mati-matian di garis depan ya, untuk membela Ahok Jarod ini. Saya nggak menyangka seperti itu responnya ya. Saya mati-matian untuk membela dia, tapi ternyata kepala dinasnya Pak siapa ini namanya Pak Kusmadi, Pak Kusmadi ya, yang tidak memanggil kami, mendengar suara kami pertama, tapi mendengar secara sepihak rumah sakit lalu pers conference dengan mengatakan rumah sakit ini telah melaksanakan tugasnya. Ini terus terang ada yang ganjil tidak ini Pak Susanto kalau melihat dari dinas kesehatan ini? Ya, harusnya memang dinas kesehatan menggali informasi secara berimbang ya. Dari keluarga juga harus digali secara utuh kronologinya seperti apa, dan dari sisi layanan kesehatan juga harus digali secara utuh sebenarnya proses yang terjadi seperti apa. Dengan prinsip keberimbangan itu maka dinas kesehatan bisa memberikan penilaian, oh di sini ada titik lemahnya, oh di sini ada titik yang memang perlu diperbaiki misalnya, oh di sini memang yang perlu diperkuat misalnya. Ini memang fungsinya begitu harusnya. Maka kami bersurat sore ini sebenarnya tim teknis kami melayangkan surat ke Bu Menkes. Mudah-mudahan besok pagi sudah diterima beliau. Kita mendorong ada dibentuk tim investigasi gitu ya, bukan hanya terdiri dari Kementerian Kesehatan tapi juga melibatkan KPAI, melibatkan pihak lain secara independen agar proses investigasi ini benar-benar mendapatkan hasil secara utuh dan duduk perkaranya itu benar gitu. Tapi ini tampaknya kasus Ibu Heni ini hanya salah satu yang muncul ke permukaan begitu ya Pak. Sebenarnya banyak juga kasus-kasus seperti ini kita baca, ada yang harus bawa pulang jenazah pakai sepeda motor seperti itu karena tidak bisa bayar ambulan dan kemudian tetap terbentur masalah biaya seperti itu. Iya, memang cukup banyak beberapa catatan terkait dengan kasus ini ya. Tapi beliau tadi saat di KPAI menyampaikan bahwa beliau punya niat baik ya. Mudah-mudahan ini kasus yang terakhir sehingga niat beliau ini akan menjadi pintu masuk untuk perbaikan layanan kesehatan di Indonesia. Ini menunjukkan niat baik ini memang harus dimanfaatkan bagi semua pihak termasuk Kementerian Kesehatan dan juga Dinas Kesehatan, bahkan juga seluruh layanan kesehatan di Indonesia baik negeri maupun swasta agar memastikan bahwa layanan itu tepat. Setelah meninggal bayi Deborah, bagaimana layanan rumah sakit selanjutnya Bu? Maksudnya apakah kemudian rumah sakit memberikan ambulan dan kemudian memberikan layanan begitu kepada, apakah juga masih kemudian minta biaya-biaya lagi begitu Bu? Oh, kalau biaya sih tetap ditagihkan kan Mbak. Yang proses yang di UGD itu memang tetap berapa ditagihkan. Itu di UGD Bu? Di UGD itu selain lab itu ada sekitar 4 jutaan. 4 juta. Jadi sekitar 6 juta lah kami keluar duit gitu. Dan setelah itu? Dibayar? Dibayar. Ya, setelah meninggal Ibu bawa pulang dengan ambulans atau bagaimana? Mereka sih bilang itu prosedur ya Mang ya. Prosedur mereka pakai ambulans gitu loh. Atau minimal mobil yang tertutup gitu. Dan kemudian bayi Deborah juga seperti itu, tapi tidak ada semacam saat itu tidak ada permintaan maaf atau layanan lain begitu. Iya. Jadi saya tambahkan Mbak Rahma bahwa saat itu kan rumah sakit mereka minta untuk pakai ambulan tentu bayar. Nah, Bu Deborah begitu emosi, dia merasa rumah sakit ini bukan untuk penyambung keselamatan anaknya, lalu dia pulang aja menggendong anaknya tanpa ambulan ya seperti itu. Terkait masalah ini yang saya sampaikan adalah sebenarnya kami ini masyarakat pembayar pajak ya, pembayar pajak yang bekerja keras, lalu berharap pemerintah dalam hal ini Gubernur Jarod dan aparaturnya yang dibiayai oleh
rakyat, digaji oleh rakyat, malah berpihak kepada pemilik modal. Lalu kami kepada siapa mengadu? Hari Kamis, hari Jumat, Ibu Deborah, Ibu Heni sudah ke Balai Kota untuk bertemu Pak Jarod. Nah, Pak Jarod kan tidak punya doorstop ya, jadi hanya diterima oleh stafnya. Stafnya pun tidak mau mendengar, ya tulis aja Bu seperti itu katanya. Ini sangat memilukan ya. Tidak ada perhatian khusus dari Tidak Pak ada Jarod, sama sekali. Bu Heni. Kalau memang Pak Jarod emang nggak ada di situ Mbak. Jadi ketika saya mau datang, Ibu pengaduannya di bagian ada dibagi-bagi tuh. Bagian rumah sakit Pak, diserahkan ke sebelah sana gitu. Terus disuruh menulis begitu saja? Ditanya sih Mbak, terus saya bilang, emang ada ibu di situ, Bu, jangan nangis Bu, kata dia gitu. Saya jadi nggak ini ngelihatnya, Ibu tulis aja ya biar lebih lengkap gitu. Dan setelah itu apa responnya dari Pemprov? Bu Beka sih ada WA saya. Kapan? Seperti apa? Tadi sih beberapa hari ini dia aktif menanyakan saya. Tadi juga waktu dia kami di KPAI, beliau bilang mereka mau ke sana, mau ke rumah saya. Kebetulan kan saya di KPAI Mbak. Saya bilang, aduh maaf Bu, saya lagi di KPAI. Saya bilang gitu. Oh, nanti beliau bilang nanti saya akan atur lagi ya waktunya Mbak mau ke rumah gitu. Akan merencanakan kunjungan. Ya artinya begini loh Mbak Rahma, kami yang pertama kali melapor kepada pemerintahan Pak Jarod ini, mengapa bukan kami yang pertama dipanggil? Gitu loh. Artinya sebagai pengadu kami dong yang pertama untuk mendengarkan keluhan kami. Mendengarkan aduannya apa begitu ya? Bukan pihak rumah sakit, manajemen, lalu press conference secara sepihak. Baik. Mengatakan bahwa rumah sakit ini telah benar melaksanakan tugasnya. Ya. Ini kami kecewa nih Pak Jarod. Saya sebagai relawan Anda, saya sangat kecewa nih. Marah benar ini sebenarnya ya. Baik, kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi bisa setelah pesan-pesan berikut ini.